Ketika kita menonton penari balet atau ice skating, penari itu mula-mula berotasi dengan kecepatan sudut tertentu. Kemudian ia merapatkan tangannya yang semula terentang itu, dan aneh secara tiba-tiba ia berputar lebih cepat. Ini karena momentum sudut penari balet atau juga ice skating tersebut selalu kekal. Kita telah pelajari bahwa momentum sudut L sama dengan I kali omega, yaitu momen inersia, dan omega itu kecepatan sudut atau kecepatan putar. Waktu penari itu merapatkan tangannya, momen inersianya lebih kecil. Agar L tetap sama seperti semula, maka omega atau kecepatan sudut harus lebih besar. Kita juga telah mengetahui hubungan antara momen gaya atau torsi dengan momentum sudut, yaitu torsi sama dengan perubahan momentum terhadap waktu. Jika tidak ada momen gaya luar atau torsi luar yang bekerja pada sistem atau tau sama dengan 0, maka dl dt sama dengan 0 atau perubahan momentum terhadap waktu sama dengan 0. Artinya, momentum sudut sistem selalu konstan atau tidak berubah sepanjang waktu, baik besar maupun arahnya. Sehingga bisa ditulis L bernilai konstan. Atau karena L itu sama dengan I kali omega, maka I kali omega itu sama dengan konstan. Atau ditulis juga menjadi I kali omega sama dengan I aksen kali omega aksen. Dengan I sama dengan momen inersia mula-mula, I aksen sama dengan momen inersia akhir, omega sama dengan kecepatan sudut awal, dan omega aksen sama dengan kecepatan sudut akhir. Mengapa pelompat indah menekuk tubuhnya ketika hendak melompat? Penekukan tubuh mengurangi momen inersia sehingga kecepatan sudutnya menjadi lebih besar, menyebabkan ia dapat berputar. Pelompat akan kembali memanjangkan tubuhnya di akhir lompatan agar momen inersianya menjadi lebih besar sehingga kecepatan sudutnya kecil. Oke, kita masuk pada bagian pembahasan soal. Kita lihat contoh soal yang pertama. Seorang penari balet berputar 3 putaran per second dengan kedua tangannya direntangkan. Pada saat itu momen inersia penari 8 kg meter pangkat 2. Kemudian lengannya dirapatkan sehingga momen inersianya menjadi 2 kg meter pangkat 2. Frekuensi putaran sekarang menjadi, jadi ditanya omega 2 nya ketika tangannya dilipat. Diketahui omega 1 sama dengan 3 putaran per second. Ini ketika tangannya direntangkan. Dan ini I1 nya 8 kg meter pangkat 2. Diketahui ketika tangannya dilipat, I2 nya 2 kg meter pangkat 2. Karena momentum sudut kekal, maka L1 sama dengan L2, yaitu I1 omega 1 sama dengan I2 omega 2. I1 nya 8 kali omega 1 3 sama dengan I2 nya 2 kali omega 2, maka menjadi 4, berarti omega 2 nya menjadi 12 putaran per second. Jawabannya D. Peluru bermasa M2,0 gram bergerak horizontal dengan kecepatan 500 meter per second. Peluru menyerang dan menjadi tertanam di tepi cakram padat, masanya 3,2 kg dan jari-jari 0,5 meter. Cakram bebas berputar di sekitar sumbunya dan pada awalnya diam seperti gambar. Berapa kecepatan sudut cakram segera setelah peluru tertanam di dalam cakram? Oke. Awalnya cakram diam dan peluru bergerak dengan kecepatan 500 meter per second, maka momentum sudut awal sistem adalah momentum peluru sama dengan MVR, berarti sama dengan 2 kali 10 pangkat min 4 kali kecepatan peluru kali jari-jari cakram 0,5, maka L1 nya sama dengan 0,5 kg meter pangkat 2 per second. Setelah tertanam di dalam cakram, maka momen inersia sistem menjadi
kuadrat R cakram kuadrat sama dengan setengah kali time cakramnya 3,2 kali jari-jari 0,5 kuadrat ditambah M peluru 2 kali 10 pangkat min 4 kali 0,5 kuadrat, maka I sistemnya sama dengan sekitar 0,5 kuadrat dikali 2,0 kali 10 pangkat min 3 ditambah 1,6 sama dengan 0,4005 kg meter pangkat 2. Maka kita terapkan hukum kekekalan momentum sudut, yaitu L1 sama dengan L2. L2 itu setelah peluru tertanam dalam cakram, maka L1 sama dengan omega 2 kali I2, berarti omega 2 nya sama dengan L1 per I2, yaitu I sistem, ini sama dengan I2, maka L1 nya 0,5 dibagi dengan I2 nya 0,4005, maka omega 2 nya sekitar 1,24 radian per second.